Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Ibu. Oke, nah, pagi ini pagi ini Ibu coba cek dulu yang sudah masuk di Meet hari ini. Arlan, Hadir Ibu. Umrah, Hadir, Ibu. Miftah, Hadir, Ibu. Sri, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Ibu. Isma, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Alia, Hadir, Bu. Nur Safira, Hadir, Bu. dan Endra. Apa masih ada temannya nak yang tidak hadir ini hari? Ada? Atau hadir semua ya nak? Audita, Ibu. Oh iya, Dita. Oke. Nah, gimana jaringannya di sana? Bagus? Alhamdulillah bagus, Ibu. Bagus Ibu. Bagus. Ya. Alhamdulillah bagus, Ibu. Oh iya nak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita mulai berdoa. Ibu minta tolong ke Arlan untuk memimpin doa. Silakan Arlan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Nak Arlan. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang bisa memimpin lagu? Miftah, bisa nak? Miftah, pimpin lagu Garuda Pancasila ya nak? Arlan mau, Bu. Sebentar ya nak. Oke, mulai. Kita Pancasila Ayo maju, maju. Oke, terima kasih Namifta. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semua sehat? Ingat ya anak-anakku untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan.
Dan jangan lupa, selama pembelajaran tetap mengaktifkan kamera. Semuanya aktif kamera. Oke, mengaktifkan mic jika ingin memberikan sanggahan, pendapat. Kemudian ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa? Coba. Substansi hak dan kewajiban. Substansi hak dan kewajiban negara, Ibu. Jadi substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Iya. Oke, bagus nak. Ternyata anak-anakku masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, kalau begitu coba Ibu tanya, ada yang masih ingat pengertian tentang hak? Hak nak, pengertiannya hak. Ya, silakan Umrah. Silakan Nak Umrah. Hak adalah sesuatu yang telah dimiliki dari kita lahir. Itu saja, Ibu. Ya, jadi hak, ya silakan. Masih ada tambahan? Kalau kewajiban? Masih ada? Ya, silakan Nak Miftah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, bagus Nak. Semuanya masih ingat dengan materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan upaya pelanggaran dan penegakan hak asasi manusia. Oke, Nak. Untuk anak-anakku semua, coba diperhatikan apakah sudah muncul semua di layarnya, Nak, PPT Ibu? Ya, Ibu. Sudah. Nah ini, jadi sebelum kita belajar, anak-anakku baiknya menyiapkan perlengkapan belajar yang sudah disiapkan, yaitu buku siswa, materi ajar, LKPD, buku dan pulpen. Ibu kemarin sudah semua kirim link ini di WA grup anak-anakku. Apakah semuanya sudah mendownloadnya? Sudah Nak ya? Sudah, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Oke, berarti perlengkapan belajarnya sudah siap. Nah, hari ini Nak, Ibu harapkan tujuan pembelajaran setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anakku saya harapkan bisa mengamalkan nilai-nilai praksis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Kemudian yang kedua, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah itu bisa mendeskripsikan upaya penegakan hak asasi manusia. Setelah itu bisa mengidentifikasi upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, setelah bisa menganalisis, mendeskripsikan, mengidentifikasi, Ibu harapkan setiap anakku nanti bisa mempresentasikan dan menyajikan hasil analisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itu Ibu sudah bagi kemarin dengan 3 kelompok ya Nak. Jadi kelompok 1 itu Arlan dengan anggotanya, kelompok 2 Nur Safira dengan anggotanya, Miftah dengan kelompok 3 itu Ade dengan anggotanya. Siap ya Nak untuk berdiskusi? Siap. Siap? Oke. Nah, sebelum kita masuk pada video kasus pelanggaran yang akan nanti kita simak, baiknya anak-anakku dulu memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu adalah setiap perbuatan baik, disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi atau mencabut hak seseorang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah ini Nak, ada 6 macam hak asasi manusia. Pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi mendapatkan persamaan di depan hukum. Kemudian
hak asasi mendapat perlakuan dan perlindungan tata cara dalam pembelaan hukum. Nah, untuk itu anak-anakku bisa menganalisis, mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ibu share kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tunggu ya, Nak. Oke. Muncul di layarnya, Nak. Media sosial pada Selasa pagi. Bisa dilihat masing-masing di layar HP-nya. Ya, silakan simak baik video pembelajaran yang Ibu cantumkan. Selang beberapa lama, 2 anggota TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Yohanes Abraham Dimara datang dan menggiring pemuda tersebut. Visual selanjutnya kami tidak tayangkan secara utuh karena mengandung kekerasan yang tidak dibenarkan. Kejadian di warung makan pada Senin pagi mengundang reaksi publik. Hingga akhirnya pihak POM TNI AU melakukan pengecekan kasus dan kini menahan 2 anggotanya yang melakukan kekerasan kepada warga disabilitas. Komandan Pangkalan Udara Yohanes Abraham Dimara, Merauke, Kolonel Penerbang Herdi Arif Budianto memohon maaf kepada keluarga sang pemuda dan kepada masyarakat. Selaku Komandan Lanut Yohanes Abraham Dimara, Merauke, memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi di Jalan Raya Mandala pada tanggal 26 Juni. Saat ini kedua anggota tersebut telah diambil tindakan disiplin dan akan diproses sesuai dengan video ini viral di media sosial pada Selasa pagi hingga malam. Seorang pemuda disabilitas terlibat selisih paham dengan pemilik warung makan dan warga lain di Merauke, Papua. Selang beberapa lama, 2 anggota TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Yohanes Abraham Dimara datang dan menggiring pemuda tersebut. Visual selanjutnya kami tidak tayangkan secara utuh karena mengandung kekerasan yang tidak dibenarkan. Kejadian di warung makan pada Senin pagi mengundang reaksi publik. Hingga akhirnya pihak POM TNI AU melakukan pengecekan kasus dan kini menahan 2 anggotanya yang melakukan kekerasan kepada warga disabilitas. Komandan Pangkalan Udara Yohanes Abraham Dimara, Merauke, Kolonel Penerbang Herdi Arif Budianto memohon maaf kepada keluarga sang pemuda dan kepada masyarakat. Shalom, selaku Komandan Lanut Yohanes Abraham Dimara, Merauke, memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi di Jalan Raya Mandala pada tanggal 26 Juni. Saat ini kedua anggota tersebut telah diambil tindakan disiplin dan akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Wakil Bupati Merauke meminta seluruh warga tak terpancing emosi dan bisa meredakan kasus ini. Bertambah besar permasalahan. Tak cuma dan Lanut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara juga langsung meminta maaf kepada publik. Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami. Dan tidak ada niatan apapun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat
kesalahan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Saat ini, 2 anggota TNI AU yang melakukan kekerasan ditahan oleh polisi militer Pangkalan Udara TNI AU Merauke. Tim Liputan Kompas TV. Tidak beroperasi. Pada Rabu pagi, warung bubur ayam mengapak tempat kekerasan warga oleh 2 anggota TNI Angkatan Udara terjadi tidak beroperasi. Dari keterangan penjual makanan pedagang yang ada di sekitarnya, warung bubur baru tutup pada hari ini pasca viral di media sosial Selasa kemarin. Saat kejadian, warga bernama Stephen sempat meminta 1 bungkus makanan, kemudian keluar dari warung pada kemarian ke warung di sekitarnya untuk meminta makanan lagi. Informasi terkini terkait dengan Baik, selamat siang saudara dan juga dapat kami akan sedikit kronologi kejadian yang kami kutip dari via telepon oleh sama yaitu bubur ngapak yang berada di Jalan Raya Mandala ini. Kami sendiri menceritakan bahwa kronologinya ketika hari Senin pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, si korban ini Stephen datang kemudian meminta makanan kepada pemilik warung makan. Kemudian Stephen ini terjadi komunikasi atau sedikit kesalahpahaman. Kemudian pada saat itu ada 2 oknum anggota TNI AU yang kemudian melintas dan kemudian mereka membawa Stephen ini keluar. Jadi pemilik warung pun setelah melihat Stephen ini dibawa keluar, pemilik warung kembali melakukan aktivitasnya dengan melayani pembeli. Namun untuk keterangan lebih lanjut, berikut adalah keterangan dari salah satu pemilik warung Padang yang berada tepat di sebelah warung bubur ayam akak berikut. Beliau datang ini pas memang dia ada keadaan mabuk, minta makan di sini, terus langsung dia lihat ke sana ada owner di bubur ayam sih. Nah, kalau dia tidak mabuk dia cuman pas ada mabuk dia ada owner memang. Oh, itu sudah sering Pak dia sudah sering. Hari ini waktu bubur napak yang berada di Jalan Raya Mandala ini tutup sejak pagi dan kami tidak mengetahui apa yang menyebabkan warung bubur ini tutup. Dan kami sendiri sudah meminta maaf kepada dari Merauke, Papua. Dan saudara Oke, nak, semuanya sudah mengamati video kasus pelanggaran hak asasi manusia yang Ibu tampilkan, nak ya. Sudah, nak ya, semuanya sudah mengamati. Apa ada yang bertanya? Iya, oke. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang bisa dulu menyimpulkan tentang video kasus tadi? Tentang apa, nak? Bisa? Coba. Ibu mau bertanya, Ya, Bu. silakan, nak. Silakan, Arlan. Ada yang mau dulu, Bu? Ada. Oh ya, silakan, Ade. Ade, aktifkan mic-nya, nak. Oleh orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Itu. Arlan? Bu, yang mana sebenarnya salah, Bu? Yang orang tadi mabuk atau anggota tentara? Nah, itu. Terletak dari sisi dasarnya itu, apakah mabuk atau yang tentara? Siapa yang salah sebenarnya, nah? Nah, tugas kalian nanti menganalisis kasus itu, di mana letak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di satu sisi, orang mabuk ini, ya. Nah, tugas anak-anakku untuk menganalisis di mana letak pelanggaran hak asasi manusia. Bisa ya, nak? Bisa? Ibu minta sekarang tiap-tiap kelompok untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing tentang video pembelajaran ini, video kasus pembelajaran ini. Nah, untuk itu Ibu kemarin sudah kirim LKPD-nya lewat WA Group, kemudian bisa di sini, nak, diakses lewat link ini. Di ruang chatnya bisa. Silakan buka ruang chatnya, di situ Ibu kirim link LKPD, masing-masing tiap kelompok bisa berdiskusi. Silakan, nak.
Nanti Ibu tampilkan, jadi kentara nak ya, siapa-siapa yang aktif dalam pembelajaran ini yang berdiskusi. Ibu tampilkan LKPD-nya. Silakan nak berdiskusi di sini. Sudah muncul nak LKPD-nya di layarnya masing-masing? Sudah? Sudah ya nak? Iya Ibu. Jelas? Oke. Iya, Bu. Silakan nak. Jadi berdasarkan video dan artikel tadi, ini link artikelnya, kemudian video yang tadi disimak, ini adalah linknya. Anak-anakku bisa berdiskusi bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia, solusi apa yang bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran tersebut. Diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Dan hasil diskusinya bisa dituangkan lewat kolomnya Ibu sediakan. Silakan nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu. Oh ya, Ibu lupa sampaikan, misalkan kelompok 1 siapa? Tolong ditulis namanya nak di bawah supaya Ibu jelas siapa-siapa ya nak yang termasuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap? Bisa ya nak? Oke nak, silakan. Jadi kembali Ibu ingatkan, buatlah pertanyaan yang bisa dilakukan setelah menyimak video kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tadi yang dilakukan oleh 2 anggota TNI Angkatan Udara di Papua. Bisa munculkan nak pertanyaan nanti. Nah, jadi di sini yang diinginkan langkah-langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya, solusi apa yang bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya ini kelompok 1 sudah ada menjawab langkah-langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dengan solusinya. Ya, kelompok 1 itu ada Arlan, Sri Rejeki, Nur Safira, Andi Ismahliana. Jadi kentara nak ya, ini kalau kalian aktif berdiskusi lewat Google Docs, ini akan muncul di sini nak. Oke, Tengga. Ya, sudah ada muncul.
Kelompok 2 nak, silakan. Tetap semangat nak berdiskusi ya. Ya, kelompok 2 ada Auditya Aulia Sainal, Miftah Anggreni, Anissa, Nisrina, Muhammad Ade. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3 ada Ade. Ya, silakan. Oh ya, Alia sakit ya nak. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya Alia. Oke, sudah selesai nak diskusinya? Kelompok 1 sudah? Ibu tanya dulu untuk kelompok 1, selesai diskusinya? Iya, Bu. Kelompok 2? Kelompok 2? Selesai Miftah? Ya. Oke, kelompok 3, Ade? Sudah Ibu, sudah siap. Oke, selesai. Nah, setelah anak-anakku berdiskusi, kita persilakan dulu ke kelompok pertama untuk mempresentasikan dan menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa yang mau presentase nak? Sri Rezeki. Ya, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah pemerintahan dalam upaya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Langkah strategi pemerintahan dalam upaya penegakan hak asasi manusia yaitu dengan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dan atau meratifikasi konvensi internasional peraturan perundang-undangan antara lain Kompres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tahap MPR nomor 17 MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kompres nomor 181 tentang 1900 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Impres nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Solusi apa yang bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia menurut hasil diskusi?
butuh komitmen bersama. Kebangsaan sekaligus perlu adanya dasar hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dalam pemenuhan hak korban. Selesai, Nak? Ya, Bu. Oke, untuk kelompok 1 kita kasih aplaus dulu. Oke. Nah, sekarang Ibu minta ke kelompok 2 dengan kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Atau kita sekaligus tiap kelompok dulu membawakan hasil diskusinya? Ya? Tiap kelompok dulu ya, Nak? Ya, oke. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan, Nak. Ya, silakan, Nak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Anggarini, perwakilan dari kelompok 2. Langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia itu komitmen bersama kebangsaan sekaligus perlu adanya dasar hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. 3 upaya penegakan HAM oleh pemerintah Indonesia yaitu yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia, yang kedua, pembentukan instrumen HAM, dan yang terakhir yaitu pembentukan pengadilan HAM. Solusi apa yang bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM menurut hasil diskusi, yaitu ditetapkan denda atau hukuman sebenarnya agar tidak terulang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Oke, kita kasih lagi aplaus untuk kelompok 2 atas presentasinya. Oke, makasih, Nak Miftah. Untuk kelompok 3, ya silakan, Nak, Ade Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari perwakilan kelompok 3, yaitu langkah pemerintah dalam yaitu menegakkan hak asasi tanpa memandang status sosial mereka, kemudian penuh hak manusia mana dan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi. Kemudian solusi apa yang bisa diterapkan kasus pelanggaran HAM menurut hasil diskusi, yaitu butuh komitmen bersama kebangsaan, perlu adanya dasar hukum sebagai bentuk jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran berat dan pemenuhan hak korban. Oke, selesai ya, Nak. Untuk kelompok 3 kita kasih aplaus juga atas presentasinya. Nah, dari kelompok 1, untuk kelompok 1 dulu ya, Nak. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditujukan ke kelompok 1. Saya persilakan ke kelompok 2 dengan kelompok 3. Ada? Ya, silakan Umrah. Sebelumnya makasih Ibu atas waktunya. Iya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa itu meratifikasi konvensi internasional? Ya, apa katanya itu meratifikasi konvensi internasional? Silakan. Saya jawab, Dari Ibu. kelompok 1, Nak. Iya, silakan, Nak. Tadi saudari Umrah mengatakan apa itu meratifikasi konvensi internasional. Meratifikasi ialah didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Sekian, Ibu. Oke. Bagaimana Umrah? Jelas? Iya, Ibu, jelas. Bagus sekali, Nak, jawaban dari Arlan tadi. Jadi, atau ada yang mungkin mau ditambahkan? Jawaban dari Arlan, tidak ada ya, Nak?
Oke. Kita pindah ke kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Silakan Andi Isma. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Saya Silakan Nak. ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana jika penetapan denda atau hukuman Andi Isma bisa diulang pertanyaannya Nak? Putus-putus, mungkin jaringannya Ibu di sini. Bisa diulang pertanyaannya? Iya Bu. Ya, silakan. Bagaimana jika penetapan denda atau hukuman tidak memberikan hasil dan justru masih ada kasus pelanggaran HAM? Oke. Ini ditujukan untuk Jelas, kelompok. Iya, jelas sekali Nak. Kelompok 2 Bu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 pertanyaannya, bagaimana katanya jika setelah ditetapkan denda atau hukuman seberat-beratnya itu masih bisa terulang atau tidak membuat efek jera terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, silakan Nak menjawab. Ya, silakan Nak. Baik, saya akan menjawab. Ya, silakan Miftah. Ya, soalnya yaitu bagaimana jika penetapan denda atau hukuman tidak memberikan hasil dan justru masih ada kasus pelanggaran HAM. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya HAM untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Ya, itu. Jadi menurut Miftah, bisa saja itu menerapkan sebuah sosialisasi kepada masyarakat Nak ya, bukan hanya sosialisasinya terhadap masyarakat di bagian bawah, tapi ini perlu juga disosialisasikan ke tingkat yang tinggi supaya ini bisa meminimalkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mengerti ya Nak? Bisa dimengerti? Iya. Iya. Untuk kelompok 3, masih ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok 1, 2? Ya, silakan Miftah lagi. Anissa. Ya, silakan. Miftah Nak, izin kita persilakan dulu ke Anissa ya Nak. Ya, silakan Nak, Anissa. Baik Ibu, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya itu apa hubungan sila kedua dan sila kelima dalam menegakkan hak asasi manusia, Ibu? Ya, katanya apa hubungan antara sila kedua dengan sila kelima dalam penegakan hak asasi manusia? Silakan. Ya, silakan Umrah. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa hubungan sila kedua dan sila kelima dalam menegakkan hak asasi manusia. Hubungan dari sila kedua dan sila kelima dalam menegakkan hak asasi manusia yaitu pada sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan. Dan pada sila kelima mengakui bahwa hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Umrah. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara sila kedua dengan sila kelima dalam mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia seperti yang dikatakan tadi oleh Umrah. Bisa dimengerti ya Nak? Bisa? Oke. Coba ingin Ibu anak-anakku memperhatikan, kelompok 1 silakan memperhatikan di kolom solusi apa yang bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini dia menerapkan bahwa komitmen itu dia mengambil di langkah-langkah, sedangkan di kelompok 1 dia mengambilnya di kolom solusi. Nah, saya lihat di kelompok 3 ini sependapat dengan kelompok 1.
Jadi antara kelompok 1, 3, dan 2 ada perbedaan pendapat ya nak tentang komitmen bersama kebangsaan sekaligus perlunya adanya dasar hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. Nah sekarang pertanyaan Ibu, di mana letak perbedaan kalau kita mau menganalisis ya nak, langkah pemerintah dengan solusi yang bisa diterapkan? Apakah sama? Bisa hal keduanya itu bisa dikatakan sama atau tidak? Tolong anak-anakku menjawab. Bisa atau tidak nak? Langkahnya dengan solusinya bisa dikatakan tidak? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Ya, silakan Nur Safira nak. Menurutku Ibu berbeda Bu. Ya, karena alasannya? Langkah-langkah itu Bu adalah usaha dalam mencapai sesuatu, sedangkan solusi adalah penyelesaian atau pemecahan masalah. Ya, itu. Jadi kita kasih dulu aplaus untuk Nur Safira, nak. Nah, jadi perlu seperti yang dikatakan temannya bahwa langkah-langkah itu diambil sebelum menentukan solusi ya nak. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, langkah-langkah itu harus diambil, ditetapkan sebelum mengambil solusi terhadap yang ingin dilakukan. Artinya solusinya itu akan merujuk terhadap langkah-langkah yang telah diambil atau yang telah dirumuskan. Sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan Ibu? Oke. Ya, Bu. Karena diskusinya masing-masing tadi sudah menyampaikan pendapatnya dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ternyata anak-anakku sudah bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana langkah pemerintah dalam upaya penegakan HAM serta solusinya. Nah, sebelum itu di kolom chat Ibu untuk memperkuat ya nak, untuk memperkuat pemahaman materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, Ibu punya link videonya, bisa dilihat. Ibu bagikan. Sudah muncul nak di layarnya masing-masing? Sudah. Nah, ini adalah YouTube-nya, channel YouTube-nya Ibu. Silakan perhatikan baik-baik dulu nak untuk memperkuat pemahaman materi anak-anakku tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana upaya penegakan HAM itu tersendiri. Silakan nak, diperhatikan baik-baik. Jelas didengar nak? Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Uli. Kali ini kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Nah, sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM, terlebih dahulu kita mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Contohnya, sikap egois, rendah kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, ini ada contohnya. Pertama, kita perhatikan gambarnya, yaitu adanya
perlakuan perbedaan diskriminasi, contohnya antar laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, bentuk pelanggaran HAM adanya penyiksaan, bisa dilihat pada gambar kedua. Kemudian yang ketiga, pelanggaran genosida, ini termasuk pelanggaran HAM yang berat. Kemudian selanjutnya pada gambar keempat yaitu penggunaan bahan makanan yang berbahaya, contohnya penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada panganan, contoh boraks, formalin, albumin B, methyl yellow. Nah, ini adalah sebagian dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di sini bisa diperhatikan ada dua contoh kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan lingkungan. Satu, kasus pencemaran Laut Timor. Yang kedua, pembakaran hutan di Jambi dan Riau. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Bisa dilihat ada 4 contoh. Satu, kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Contohnya adalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Pertama yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, contohnya adalah pembentukan Komnas HAM pada tanggal 7 Juli 1993. Kedua, pembentukan instrumen HAM. 3. Pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM bisa dilihat dari 1. Upaya pencegahan. Contohnya, supremasi hukum ditegakkan, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. 2. Penanganan. Penanganan bisa dilakukan melalui peradilan HAM yang bisa menjamin terwujudnya nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Terima kasih sudah tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, Nak. Itu tadi adalah video pembelajarannya untuk menguatkan pemahaman anak-anakku tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, setelah itu, Ibu coba tanya, mari kita bersama-sama menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa, Nak? 1, hari ini kita belajar apa? Kasus-kasus pelanggaran HAM. HAM. Ya, 1, kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua? Faktor-faktor. Solusinya, Ibu. Solusinya juga. Ya, bagus. Masih ada yang mau tambahkan? Faktor-faktor dengan bentuknya, Ibu. Bagus, Nak. Faktor-faktor dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih evaluasi 2 soal untuk anak-anakku. Saya mau lihat apakah hari ini anak-anakku bisa memetik materi tentang hari ini. Oke, 1, Ibu kasih soal ya. 1, sebutkan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Siapa? Pembunuhan Munir, Ibu. Pembunuhan Munir. 1. Anissa? Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Tragedi Trisakti, Bu. Tragedi Trisakti. Ade? Ade? Mana Ade? Ghosting ya? Ibu, mati HP-nya kayaknya.
Oh iya. Umrah, bisa tambahkan lagi satu. Kasus Bom Bali, pelanggaran Bu. hak asasi. Bom Ya. Bali 1 dan 2. Oke. Kemudian yang kedua, soal yang kedua. Sebutkan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bisa disebutkan, Nak? Silakan. Ibu. Ya, silakan Nak Miftah. Yang pertama itu menegakkan hasil hukum demokrasi. Kedua, meningkatkan kualitas publik untuk terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Bagus, Nak. Ternyata anak-anakku bisa berhasil menjawab tes evaluasi yang Ibu berikan tentang materi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah ikut pembelajaran hari ini? Kalau senang, bisa berikan emoji seperti ini, atau kalau tidak senang, jempol ke bawah. Bagaimana, Nak? Senyum dengan senyumnya? Oke, Ibu juga kasih begini untuk semuanya. Ya. Terima kasih, Nak. Oke, ternyata hari ini anak-anakku bisa belajar dengan senang. Oh ya, Ibu mau tanya, apa yang membuat senang pembelajaran hari ini? Karena apa yang membuat pembelajaran hari ini? Cara mengajar tak, Bu? Oh, katanya cara saya mengajar. Terima kasih banyak, anakku. Karena hari ini anak-anakku semuanya sudah antusias, aktif, support antara satu dengan yang lain dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu berikan reward berupa 1 poin untuk masuk pembelajaran berikutnya. Nah, materi pembelajaran berikutnya minggu depan yaitu tentang demokrasi. Materi demokrasi Ibu akan bagikan linknya lewat WA Group, materi ajarnya, LKPD-nya, buku siswanya, ya. Jadi sebelum hari H, Ibu harap anak-anakku mendownload semua perlengkapan belajarnya ya, Nak. Siap? Ya, Ibu. Ibu. Nah, Ibu bangga sama kalian, anak-anakku hebat, ya. Anak-anakku hebat. Jadi tetap jaga semangatnya, keaktifannya, saling supportnya, semangatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Jadi saya rasa untuk hari ini pembelajaran sudah cukup. Saya minta kepada Arlan kembali untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Nak. Silakan Arlan. Oh iya, Bu. Marilah kita mengakhiri pertemuan pembelajaran pada kali ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini usai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak, ya semua. Iya, Ibu.